Selamat datang di close up videonya ST Media. Kembali lagi dengan gua Ali, dan di format video baru ini gua akan mengangkat problematika umum yang sering ditemukan untuk di ranah teknologi dan juga produktivitas. Dari yang simple sampai yang rumit dengan pembawaan yang lebih kalem. So, ini dia close up videonya ST Media. Oke, gue juga udah menyiapkan beberapa ide konten dari permasalahan umum, dan sekarang gue juga mau mulai dari permasalahan pertama, yaitu gimana sih cara kalian mendapatkan laptop ataupun mesin kerja kalian pertama kali. Dan gue juga meminta kalian juga untuk kontribusi lebihnya untuk di format video baru ini, karena pastinya ide gue pun bakalan diserap dari permasalahan umum kalian juga cuy. Jadi bagaimana sih cara membeli laptop ataupun komputer atau mesin kerja pertama kali? Untuk permasalahan seperti ini sih sebenarnya cukup bisa diterapkan di beberapa kebutuhan kalian yang list flow-nya itu mirip-mirip aja gitu. Dan gua rasa juga nggak akan beda jauh. So, step pertama untuk mendapatkan laptop ataupun komputer pertama kalian itu yang pasti adalah dananya itu udah ada atau belum. Udah pasti kan, ini adalah hal yang esensial dan kalian nggak perlu tanyakan lagi. Coba, cara apa lagi sih selain mendapatkan sebuah laptop yang cuma-cuma gitu, tanpa perlu duit? Giveaway? Nggak. Jadi buat kalian masih sekolah atau belum berpenghasilan, boleh aja lah minta ke orang tua kalian ataupun ke keluarga terdekat kalian buat minta izin dibeliin laptopnya. Atau yang buat udah kerja, bisa cek aja nih ke keuangan kalian tuh lagi nganggur atau bahkan rencananya mau nyicil, ya terserah aja, gue pun nggak melarangnya. Asalkan kalian tuh bisa responsibel atas tindakan kalian dan intinya nggak mencuri aja. Dan kalau buat kalian juga yang belum berpenghasilan ngerasa agak sulit gitu ya buat minta izin, ya sebenarnya kalian bisa aja ngejelasin dulu dengan pelan-pelan tujuannya itu buat apa aja. Coba kalian jelasin perlahan ya, jangan sampai orang tua itu marah duluan sebelum kalian ngejelasin tujuannya buat apa. Jadi jelasin aja, misalkan buat pengerjaan tugas ya bilang aja, pengerjaan ada kerjaan atau ada project, coba jelasin dengan jelas gitu ya. Fungsinya buat apa, jangan bilang asal buat main game aja. Atau mungkin kalau misalkan kalian udah ada beberapa portofolio yang udah kalian pernah kerjakan di laptop teman ataupun pakai komputer orang gitu ya, coba aja tunjukin ke orang tua kalian, mungkin orang tua kalian tuh akan tertarik buat beliin kalian sebuah laptop. Ya, yang penting kalian sadar dulu nih keadaan keluarga kalian tuh seperti apa dari finansialnya ya. Dan let's say ini kalian udah dapat dananya gitu ya, udah dapat berapa juta gitu buat beli laptop yang kalian mau, ya coba aja kalian tentuin dari speknya sampai penggunaannya tuh kalian sesuaiin. Dan gue pun juga udah pernah ngebahas dari hal tersebut, kalian bisa cek juga dari sini, video yang ini ya. Ingat-ingat juga nih, menurut gue itu beli laptop bukan seperti kalian lagi beli smartphone. Ya walaupun katanya sama-sama elektronik yang bisa dipakai buat ngerjain tugas, terus juga komunikasi dan juga kerja, tetap aja nih, better kalian mencari sebuah laptop yang terbaik di harganya agar bisa sustain minimal tahan 3-5 tahun lah ya. Soalnya kerasa berat juga lah kalau misalkan kalian tiap tahun itu harus beli laptop lagi gitu. Mending tiap tahun upgrade handphone ya. Ya walaupun itu kelihatannya cuma gengsi doang gitu loh ya. Ya not offense lah, no offense. Dan kalian pun ketika mencari spesifikasi nggak perlu harus untuk memilih spesifikasi yang keluaran terbarunya. Masih banyak kok dari pilihan spesifikasi keluaran 1-2 tahun yang lalu gitu ya, yang masih sustain yang kurang lebih di 3 tahunan tuh masih oke lah. Tenang aja, karena gue juga masih pakai laptop ROG yang udah keluarannya 2 tahun yang lalu, masih enak banget cuy. Nih laptopnya di belakang gue. Ya agak klise sih ya, soalnya kan laptop belakang ini punya performa yang cukup tinggi gitu. Cuma kalau misalkan kalian ingin membandingkan dari spesifikasi laptop baru dan spesifikasi laptop lama, menurut gue sih buat opini gue sendiri itu kayak nggak terlalu berpengaruh lah ya. Kecuali kalian memang membutuhkan sebuah laptop yang memerlukan dari performance-nya itu sampai maksimal gitu. Bener-bener memaksimalkan performa dari si laptopnya. Mungkin itu baru kerasa. Cuma kalau misalkan pekerjaan kalian itu yang standar-standar aja, yang nggak memiliki performa yang lebih, gue rasa kalian bisa aja pilih sama spesifikasi laptop yang lama. Yang penting kalau misalkan cari laptop ataupun mesin kerja kalian, intinya sih udah pakai storage SSD aja lah gitu ya. Jadi kalau kalian habis nonton ini terus kalian masih beli laptop atau PC yang masih pakai hard disk buat sistem utamanya, hati-hati, gue datangin kalian ke rumah kalian gitu ya. Hati-hati aja gitu, gue sebel soalnya. Satu hal yang menarik juga ketika gue ingin melakukan sebuah pembelian barang elektronik gitu ya, biasanya gue suka jadi ahli barangnya gitu, ahli produknya secara dadakan gitu. Yang mana gue rasa sifat ini kayaknya harus ditanemin gitu di setiap orang, biar nantinya tuh kalau mau beli barang gak gampang ketipu, dan nantinya juga nggak bakal ngerasa nggak worth it gitu dengan barang yang baru aja dibeli. Soalnya gue juga ada pengalaman, dulu itu gue nganterin teman gue beli handphone ke salah satu store HP di mall-mall gitu. Teman gue contohnya yang mau beli A gitu, HP A maksud gue, yang spesifikasi pastinya dimiliki HP A tersebut. Cuma dikarenakan harganya sama atau bahkan sedikit lebih murah, orang toko ini merekomendasikan handphonenya dengan dalih memiliki RAM dan storage
yang sama cuy, dengan harga yang lebih murah juga. Padahal gua cek SoC-nya itu adalah SoC tahun lalu. Jadi sayang dong, udah pengen punya handphone A yang baru gitu, tapi dikarenakan harga yang lebih murah dengan embel-embel spek sama, jadinya nggak dapet yang kita pengen atau bahkan downgrade cuy. So maka dari itu gue saranin kalian untuk spending waktu lebih untuk riset sama laptop yang kalian incer. Dari yang berkaitan langsung dengan laptopnya atau bahkan yang nggak ada hubungan langsungnya. Ya kalau kalian nggak mau ribet, minimal kalian udah cek dulu lah harga SRP ataupun harga pasaran dari barang tersebut. Seenggaknya ketika kalian nemu toko yang suka nembak harga duluan gitu ya, dan nunggu kalian minta diskon biar harganya turun, kalian udah tahu dulu lah harga itu harganya berapa gitu, harga pasarannya. Be smart buyer lah guys, jangan mau telan mentah-mentah penawaran dari toko. Mungkin katanya menarik gitu penawarannya, cuma bisa aja kalian terjebak dari penawaran tersebut. Dan ini pun gue disclaim gitu ya, nggak semua toko seperti itu. Ini cuma beberapa toko aja, mungkin kalian bisa sial gitu ya. Masih banyak kok toko yang bisa kalian percayakan. Atau enggak sebetulnya kalau kalian beli online pun juga udah aman. Banyak brand juga yang udah buka toko resminya di e-commerce, pastinya kalian bakal dilindungi dan dipastikan aman sampai kalian terima laptopnya. Bahkan gua rasa bakal lebih banyak promo juga kalau misalkan kalian beli online. Ini gua rasa kayak lagi sponsor gitu, padahal mah nggak ada sponsor yang terikat di video ini. Ya asalkan kalian udah ngerti cara kerjanya itu seperti apa, dan pastiin juga etika pembeliannya pun dijaga cuy. Jangan sampai dikit-dikit marah, ternyata memang itu kesalahan kalian gitu, yang ada kalian bakal ngasih dampak buruk ke penjualnya, jadi beli-belinya tuh nggak enak. So yang penting intinya be smart buyer dulu lah guys, belum nego-nego barangnya gitu. Oke lanjutnya ke kondisi barang setelah belinya. Apa aja sih yang perlu kalian cek? Ya simpelnya kalau misalkan kalian ke toko, pertama-tama pasti cek dulu segelnya, apakah masih mulus ataupun udah rusak gitu. Selanjutnya kelengkapan unit yang akan didapat dan kondisi fisik masih oke atau tidak, terus bisa dipakai atau enggak juga. Itu sih yang perlu diteliti banget. Dan kalaupun kalian beli online ya, mungkin barusan gue udah bilang udah pasti aman. Cuma ya tetap waspada aja lah. Contohnya aja ketika barangnya udah datang dan kalian mau unboxing, lebih baik kalian siapin handphone kalian untuk merekam proses buka kotaknya dari segel, kelengkapan, sampai bener-bener ngetes si laptopnya itu nyala atau enggak. Jadi kalau misalkan memang ada kendala, tinggal kasih aja bukti yang jelas karena memang dari errornya itu pas ketahuan lagi proses unboxingnya. Oh iya, jangan lupa juga sama garansinya. Pastiin juga kalian itu bakalan dapat garansinya, either dari tokonya atau lebih baik dari brand resminya. Jadi kalau misalkan nantinya kalian dapat masalah dengan laptopnya, yang mana itu bukan masalah karena human error, bisa kalian klaim untuk garansinya. Lumayan lah, gratis minimal gratis. So, recap lagi nih. Pertama, kalian perlu pastiin dulu kalau mau beli laptop tentunya perlu ada dananya dulu. Sumber dananya banyak, caranya kalian dapetin juga banyak juga. Yang penting duitnya itu halal, jangan dari duit relevan, oke? Habis itu cek spek sesuai budget dana kalian. Kalian itu bisa go for new spec ataupun spek laptop beberapa tahun pun bukan suatu masalah. Asalkan kalian bisa pastiin bisa sustain hingga beberapa tahun ke depan dan juga sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan tentunya tambah edukasi juga tentang laptopnya agar kalian nggak gampang kemakan opini orang-orang yang bikin kalian nyesel nantinya ketika kalian habis beli laptopnya. Dari cek harga sampai komparasi laptop inceran dengan performa secara umumnya. Selanjutnya jalan ke toko, deal sama barangnya, dan bawa pulang laptopnya. Udah selesai. Dan yang terpenting selanjutnya itu kalian itu gua saranin perlu jaga baik laptopnya. Karena sebagus apapun laptop kalian yang kalian baru beli, bakalan cepet rusak kalau memang kalian gak rawat dengan benar. Always organize data-data ataupun ngerapihin data-data biar nggak berantakan. Jaga data keluar masuk biar nggak ada virus ataupun malware yang ikut masuk. Dan bersihin juga secara fisiknya juga. Minimal dari flow untuk thermalnya ataupun kipasnya itu harus tetap aman lah. Sisanya kalau kalian ada pilihan upgrade dari hardware dalemannya itu ya sesuaiin aja lah dengan pilihan kalian. So, mungkin itu aja pembahasan singkat gue tentang cara membeli laptop pertama kali dengan baik. Dan kemungkinan di video selanjutnya pun gue akan angkat pembahasan mengenai editing. Kira-kira apa nih yang mau gue angkat duluan gitu? Cara ngeditnya atau tentang teknis performanya? Coba dong kasih ide juga. Dan gue juga mau tahu dong pengalaman kalian saat beli laptop pertama kali itu kayak gimana aja gitu. Coba taruh di kolom komentar pendapat kalian itu kayak gimana. Udah gitu aja, like videonya kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan follow juga Instagram ST Media dan cek ke channel kita juga ada ST Curricular. So udah gitu aja, di sini ada gua Ali sebagai hostnya dan kameramennya ada Skaf itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.